Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Wal maqalatu saniyatu wa salasuna. Utawi maqalah kang kaping 32. Kita masuk pada maqalah ke-32. Iku ngan Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu ta'ala, dari Sufyan Ats-Tsauri. Di maqalah sebelumnya, maqalah ke-31, itu Ibrahim bin Adham mengaji ataupun nyantri belajar kepada Sufyan Ats-Tsauri. Di maqalah ke-32 ada riwayat dari Sufyan Ats-Tsauri. Annahu suhune Sufyan Ats-Tsauri iku suila den takoni nganil ungsi saking rindu billahi kelawan Allah taala. Ma iku apa huwa utawi ungsi. Faqala mongko ngucap sapa Sufyan Ats-Tsauri. Jadi Sufyan Ats-Tsauri ini pernah diberikan pertanyaan, bagaimana bisa senantiasa rindu kepada Allah. Faqala mongko dawuh sinten Sufyan Ats-Tsauri, iku Allah yen ta ora tas tak nisa aring utawa rindu, tas tak nisa rindu bikuli wajhin kelawan saben-saben wajah sobihin kang mencorong. Ayat tegese musyrikin mencorong. Jadi yang pertama itu, jangan kamu merindukan orang yang wajahnya mengkilap. Wala bisautin, wala lan ojo rindu sira bisautin kelawan swara tibin kang bagus. Ayat tegese ladidin kang enak fisimae dalam den rungu wasyarihin lan bungahaken fil qalbi ing dalam ati. Yang ketiga, walalan ojo rindu sira bilisanin kelawan lisan fasihin kang bagus. Ayat tegese jayidin kang bagus. Jadi maqalah ke-32 ini Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya tentang hal yang dapat membuat orang itu rindu kepada Allah. Setelah diberi pertanyaan tersebut, Sufyan Ats-Tsauri ini menjelaskan bahwa ada 3 hal yang tidak boleh dirindukan, yaitu yang pertama adalah ala tastaknisa bikuli wajhin sobihin. Jadi jangan rindu kepada orang yang wajahnya berkilau, mencorong. Artinya apa? Jangan sampai kita itu terlena dengan wajah sehingga kita lupa akan Allah atau Tuhan kita. Ini juga pernah ada satu kisah nggih, Putri Zulaikha ataupun kisahnya Nabi Yusuf kan, kisah Nabi Yusuf di mana juraganya, istri dari juraganya itu menaruh simpati pada Nabi Yusuf. Padahal Nabi Yusuf saat itu masih menjadi budak. Dilalah teman-temannya itu tidak percaya kalau diberitahu Nabi Yusuf ini sangat ganteng ataupun sangat niki wow mencorong lah istilahnya. Akhirnya teman-temannya si ratu ini diajak ke rumahnya, disediakan pisau dan apel. Lalu Nabi Yusuf ini disuruh lewat. Karena orang-orang ini tadi terpukau dengan kegantengan ataupun bagusnya rupa dari Nabi Yusuf alaihissalam, akhirnya teman-teman dari ratu ini yang diiris ini bukan apel tapi tangannya sendiri, jari-jarinya. Itu membuktikan bahwa kita jangan sampai terlena atas hal wajhin sobihin, jadi dari wajah yang mencorong. Yang kedua, jangan sampai rindu kepada suara yang bagus. Ini masih erat kaitannya dengan yang ketiga, wala bilsanin fasihin. Jadi jangan rindu pada ucapan yang fasih. Jadi mirip gitu. Kalau ucapan fasih itu lebih ke arah
penataan kata dan lain-lain. Kalau suara merdu itu meskipun terdengar kata-katanya itu kurang bagus, tapi karena merdunya itu bisa juga melenakan. Ini bahaya karena di akhir zaman, bukan di akhir zaman sih, rata-rata fitnah itu berasal dari lidah. Bahkan ada istilah kan, lidah tak bertulang kan, tapi dampaknya itu sangat luar biasa. Bahkan mulutmu harimaumu dan lain-lain, itu istilah-istilah yang seperti itu mengingatkan kita bahwa kita itu jangan sampai terlena atas sautin tibin, jadi suara yang bagus juga dengan lisan yang fasih. Karena banyak juga orang yang bisa bersilat lidah, tapi sebenarnya apa yang disampaikan itu kosong. Dia itu hanya pandai merangkai kata, meskipun apa yang disampaikan itu kurang bermakna. Tapi karena dia itu fasih dalam merangkai kata ataupun lisannya itu fasih sekali, akhirnya apa yang kurang bermakna itu bisa menjadi terkesan bermakna. Jadi hati-hati ketika ada sesuatu yang disampaikan oleh orang yang fasih, itu hati-hati agar kita tetap menemukan kerinduan atau ketentraman kepada Allah. Mungkin itu untuk makalah ke-32. Intinya adalah Sufyan Ats-Tsauri ini mengingatkan kita akan 3 hal yang tidak patut untuk dirindukan, agar kita senantiasa hati kita tentram ataupun hati kita rindu kepada Allah. Mungkin itu intaha, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.